Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatil lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih. Sekarang kita sampai pada bab hukum seputar mandi wajib. Hukum seputar mandi wajib. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi eh, setelah kita mempelajari sebelumnya yaitu tentang hadas kecil eh, atau apa-apa yang dapat membatalkan wudhu kita, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadas besar, baik berupa janabah, junub, atau haid atau nifas. Jadi ketiga perkara ini dinamakan hadas ya, hadas besar juga. Yaitu junub, haid dan nifas. Ya, jadi eh, untuk eh, agar seseorang itu suci dari hadas besar maka dia harus mandi, namanya mandi wajib ya atau mandi besar ya, yaitu apa namanya ya eh, yaitu menggunakan air ya pada semua anggota tubuh kita dengan cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil tentang wajibnya mandi wajib atau mandi wajib ya untuk membersihkan diri dari hadas besar. Dalilnya adalah dalam soal Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan apabila kalian junub, maka hendaklah kalian mensucikan diri. Ya, maksudnya adalah melakukan mandi wajib atau mandi besar. Eh, para ulama menyebutkan bahwasanya mandi wajib dari junub itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah juga sebenarnya mengamalkan ini mandi wajib ini dari junub itu ya, dari hadas besar. Ya karena mandi wajib ini merupakan juga sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam ya, mandi wajib ini sehingga orang-orang jahiliyah pun ya ketika itu masih yang mendapatkan ini sunnah ini pada mereka yaitu mandi wajib dari karena disebabkan junub. Baiklah, eh, dalam kitab ini juga disebutkan tentang apa-apa saja yang menyebabkan seorang itu mandi wajib. Di sini disebutkan enam. Ada enam hal. Jika salah satunya ada terjadi pada seseorang, maka dia wajib mandi. Iya, atau dia wajib mensucikan dirinya dengan mandi dari hadas untuk menghilangkan hadas besar. Yang pertama adalah keluarnya sperma, maaf ya sperma baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jika keluarnya sperma dari laki ataupun perempuan, maka wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya,
keluarnya sperma ini apakah dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Jika dalam keadaan terjaga, seseorang itu ya, dalam keadaan terjaga keluar spermanya, dan dia merasakan adanya kenikmatan, maka ketika itu dia wajib mandi besar ya, atau mandi wajib ya. Namun jika keluarnya itu karena penyakit ya, tanpa dia merasakan kenikmatan, maka dia tidak ada kewajiban mandi baginya. Adapun bagi yang tidur lalu keluar pada saat tidur, ya ini yang disebut dengan mimpi basah, maka apa namanya, dia wajib untuk mandi seandainya dia keluarnya ketika tidur. Ya, apakah dia merasakan kenikmatan ataupun tidak, maka dia tetap mandi wajib. Ya, artinya jika dia bangun dari tidurnya, lalu dia mendapatkan ada bekas-bekas dari sperma itu di pakaiannya, maka wajib mandi besar. Namun jika dia mimpi, namun dia tidak keluar dan juga tidak mendapatkan bekas dari spermanya itu di pakaiannya, maka tidak ada kewajibannya untuk mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang menyebabkan dia mandi wajib, yaitu maaf, hubungan intim suami istri, ya. Maka wajib untuk mandi janabah, ya, untuk menghilangkan hadas besar, meskipun maaf, tidak pada saat hubungan intim itu tidak mengeluarkan spermanya, tapi sekedar dia berhubungan intim, ya, melakukan hubungan suami istri itu, maka itu sudah wajib baginya untuk mandi wajib. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza massal khitana khitana faqad wajabal ghuslu." Apabila bertemu antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, ya adalah hubungan intim itu, maka wajib mandi. Baik keluar ataupun tidak keluar, maka wajib mandi. Kemudian yang ketiga, yang mana seorang itu wajib untuk mandi besar, yaitu orang kafir yang masuk Islam. Orang yang Islam, maka dia wajib ya, yaitu mandi wajib atau mandi besar. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan sebagian orang-orang yang masuk Islam untuk mandi. Ya, eh, namun sebenarnya seseorang kafir lalu dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban mandi baginya. Artinya mandi setelah masuknya ke Islam itu hukumnya sunnah saja, karena tidak semua sahabat yang Nabi perintahkan untuk mandi, hanya sebagian saja, sehingga hukumnya pun dikatakan oleh sebagian ulama, hukumnya hanyalah sunnah, tidak wajib. Yang keempat, ya, salah satu yang wajib seseorang untuk mandi adalah karena kematian atau orang yang meninggal dunia, maka wajib untuk dimandikan. Orang yang meninggal dunia maka wajib untuk dimandikan, kecuali orang yang syahid di medan perang, maka tidak ada kewajiban untuk memandikannya, mengkafankannya, dan mensolatkannya, tidak ada. Adapun yang mati biasa bukan dalam keadaan peperangan, maka wajib untuk dimandikan. Kemudian yang keenam, kelima dan keenam adalah karena faktor haid dan nifas. Artinya jika seseorang itu telah bersih daripada haidnya atau nifasnya, maka dia harus segera mandi dan kemudian dia melaksanakan sholat. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah, itu ada 6 hal ya, yang mana seseorang itu wajib untuk mandi wajib, ya, mandi wajib untuk menghilangkan namanya hadas besar, ya. Kemudian bagaimana tata cara mandi wajib? Tata caranya adalah kita berniat dalam hati untuk mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, ya, jadi niatnya dalam hati saja, ya, tidak perlu diucapkan, ya, dalam hati niatnya, ya, ya Allah, saya mandi junub, ya, atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar.
Yang kedua membaca bismillah. Membaca bismillah, ya, kemudian mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Begitu juga mencuci kemaluan, yang membersihkan kemaluan. Kemudian setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna, sebagaimana ketika kita hendak sholat, jadi berwudu dengan sempurna. Kemudian setelah itu menuangkan air di atas kepala kita sebanyak 3 kali, seraya apa namanya mengkeramas-keramas kita punya kepala itu sebanyak 3 kali, ya, agar airnya itu betul-betul masuk ke celah-celah rambut kita, di kulit-kulit rambut kita. Kemudian setelah itu kita mengguyur seluruh tubuh kita, ya, mengguyur air ke seluruh tubuh kita dengan menggosok-gosokkan, dengan menggosok-gosokkan tangan ke seluruh tubuh agar air itu sampai ke seluruh tubuh. Ya, artinya jangan sampai ada air yang tidak sampai. Nah itu jangan sampai ada air yang tidak sampai ke bagian anggota badan kita, maka eh, mandi kita tidak sah. Makanya harus kita perhatikan tempat-tempat lipatan-lipatan yang ada di paha, ya, yang ada di tangan, yang ada di bawah ketiak, itu harus diperhatikan semua, ya. Makanya kedua tangan ini hendaklah menggosok-gosok agar semua tersentuh dengan air. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah, yaitu terkait tentang cara mandi wajib sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi diperhatikan baik-baik, ya, jangan sampai ada kulit atau bulu atau rambut di tubuh kita yang tidak kena air, harus kena semua. Kalau tidak kena, ada sebagian yang tidak kena kulitnya atau rambutnya, maka itu tidak sah kita punya mandi. Kalau mandi wajib wajib kita tidak sah, maka sholat kita pun tidak sah, ya, karena syarat sahnya sholat itu harus suci daripada hadas, hadas besar ataupun hadas kecil. Ikhwatul Islam, wazakumullah. Ya, ya, itu terkait, ya. Kemudian jangan kita boros dalam menggunakan air pada saat mandi wajib. Jangan boros, ya. Sedikit saja, secukupnya saja. Nabi disebutkan beliau mandi itu dengan, ya, dengan satu sok itu kurang lebih, ya, empat empat apa namanya, ya, kurang lebih 4 liter lah, ya, 4 liter air, ya, beliau mandi, ya, beliau mandi atau mandi wajib dengan 4 liter air, ya, ya, kurang lebih, ya, sampai setengah ember lah, ya, kalau gitu, ya, setengah ember itu beliau mandi, atau dia ada sampai 1 ember kalau 4 liter itu. Kalau beliau berwudu cuma 1 liter, ya, 1 liter, ya, 1 liter sama dengan satu aqua botol yang besar itu kan 1 liter itu. Cuma segitu saja beliau berwudu. Artinya tidak menggunakan air yang banyak. Iya, iya. Jadi meskipun kita memiliki air yang banyak, tetap tidak boleh kita boros. Tidak boleh boros. Kemudian kalau kita mandi, hendaklah kita mandi di tempat yang tertutup. Ya, alhamdulillah kan kita ini punya kamar mandi, ya. Ya, tidak boleh kita terbuka. Ya, harus tertutup. Ada dinding yang menghalangi kita pada saat mandi itu. Ya, tidak boleh terbuka. Ya, sebagaimana kata Nabi, "Baidakta salah hadukum falyastatir." Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutupi dirinya. Artinya jangan sampai dia terlihat oleh orang-orang atau terlihat dari yang lainnya. Ya, jadi itu, ya. Jadi hendaklah kita mandi ya, alhamdulillah sekarang kan kita punya kamar mandi, ya. Kita mandi di dalam kamar mandi, ya, tidak terbuka, ya, tidak terlihat oleh orang-orang, ya. Jadi sekali lagi ikhwat Islam azakullah, jadi mandi wajib, ya, untuk menghilangkan hadas besar ini merupakan amanah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya amanah yang Allah perintahkan kepada kita yang harus kita jalankan. Makanya wajib bagi kita untuk menjaganya sebaik-baiknya, memperhatikan perkara mandi dengan sebaik-baiknya, hukum-hukumnya, ya, agar tata caranya, agar kita bisa menjalankan
ibadah mandi wajib ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, azakullah, ya barangkali ini terkait tentang apa namanya hukum-hukum seputar mandi wajib, yaitu mandi wajib karena junub, karena ya junub ya, atau karena janabah, atau karena sudah berhenti haidnya, ya bagi wanita tentunya, atau sudah telah berhenti juga masa nifasnya, maka diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelum kami tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang hukum-hukum seputar mandi wajib, dipersilakan. Ada yang bertanya? Ya, adapun seandainya seseorang itu eh, mandi janabah atau mandi wajib tanpa berwudu terlebih dahulu, setelah niat langsung dia mengguyur seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, ya, dan kena semua anggota tubuhnya, kulit-kulitnya, rambut-rambutnya, maka itu sudah sah. Itu sudah sah. Inilah cara yang paling ringkas ya. Tapi kalau kita mau ingin lagi cara yang lebih sempurna lagi, yaitu kita dahului dengan tadi, dengan berwudu terlebih dahulu. Ya, dengan cara berwudu terlebih dahulu kalau kita ingin lebih sempurna lagi. Tapi kalau kita mau mengambil cara yang ringkas ya, dan itu tetap sah. Itu cukup kita berniat saja dalam hati mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, lalu kita siram semua seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki, dan harus kena semua bagian tubuh, kulit-kulit dan rambut-rambut yang ada di kepala, yang ada di tubuh kita, ya maka itu sudah dikatakan apa namanya sudah sah kita punya mandi wajib kita. Ya, ikhwatal Islam, azakallah. Ya, jadi selama kita sudah mandi wajib, namun kita tidak pernah menyentuh kita punya kemaluan, atau ya artinya tangan kita ya, tangan kita tidak menyentuh kemaluan kita, atau kita tidak buang angin pada saat mandi, atau tidak kencing, atau tidak buang air besar pada saat mandi, maka tatkala kita ingin sholat setelah mandi, maka boleh langsung sholat. Karena wudhu itu sudah terwakili dengan mandi besar. Jadi mandi besar ini menghilangkan hadas besar dan ikut juga menghilangkan hadas kecil di situ. Makanya dia tidak perlu lagi ketika sudah mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub misalnya, tidak perlu lagi dia melaksanakan wudhu. Ia berwudhu ketika dia mau melaksanakan sholat. Itu bagi yang ketika dia mandi tidak batal wudhunya. Ya, tidak, misalnya tidak menyentuh kemaluannya dengan tangannya secara langsung, tidak, misalnya tidak buang angin pada saat wudhu, pada saat mandi tidak buang air besar ya, atau tidak buang air kecil pada saat dia mandi, maka ketika selesai dari mandi maka dia boleh langsung melaksanakan sholat ya. Tapi kalau dia menyentuh kemaluannya atau dia batal wudhunya seperti buang angin atau dia buang air besar atau buang air kecil pada saat mandi, maka dia wajib untuk berwudhu, mengulangi wudhunya ya, karena tadi wudhunya sudah batal, maka tapi mandi wajib tidak batal ya, yang batal hanya wudhunya saja. Mandi wajibnya tetap tetap sah, tetap artinya meskipun dia sudah kencing pada saat mandi, maka tetap dia lanjutkan mandinya sampai selesai ya. Yang batal itu hanya wudhunya saja ya, wudhunya saja yang batal, maka dia harus berwudhu kembali ketika dia hendak mau melaksanakan sholat. Ini bagi yang mau melaksanakan sholat saja. Seandainya dia tidak mau melaksanakan sholat, ya maka dia tidak perlu mengulangi wudhunya. Iya, ikhwatul Islam azakullah, yaitu berkaitan tentang apa namanya, tentang mandi wajib. Ya, mandi wajib, apa-apa saja yang menyebabkan seorang itu harus mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua,
bagaimana tata caranya, sebagaimana yang sudah tadi kami jelaskan. Demikianlah, kalau tidak ada yang bertanya, ya baik secara langsung ataupun lewat room chat, kalau tidak ada lagi bertanya, maka kami cukupkan sampai di sini ya berkaitan tentang hukum seputar mandi wajib. Ya, demikianlah barakallahu fikum. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.